Kenapa setelah keluar dari hubungan toksik, luka batin justru terasa semakin berat, seolah-olah hidup masih terjebak dalam bayangan masa lalu. Banyak orang yang mencoba menutupi dengan drama, pencitraan, atau sekadar berpura-pura kuat, padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah proses self-healing yang sehat dan tanpa drama. Dalam video ini, kita akan membahas cara praktis bagaimana memulihkan diri dari luka hubungan toksik dengan langkah-langkah sederhana namun efektif agar kamu benar-benar bisa bangkit dan kembali menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi kalau kamu merasa sedang berjuang menghadapi masalah pemulihan setelah keluar dari hubungan toksik, pastikan kamu nonton video ini sampai akhir karena kamu akan mendapatkan 7 solusi praktis dari video ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya, dan tulis di kolom komentar pengalamanmu dalam proses healing setelah hubungan toksik karena mungkin ceritamu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Setelah menjalani hubungan toksik, wajar sekali kalau kamu merasa sulit mempercayai orang lain, selalu overthinking kalau ada orang baru yang mendekat, bahkan merasa dirimu tak cukup berharga. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam lingkaran drama healing. Mereka sibuk pamer di media sosial, seakan sudah bahagia, padahal dalam hati masih hancur, atau mereka terus mencari pengakuan dari orang lain agar terlihat kuat. Padahal, healing bukan tentang terlihat baik-baik saja di mata orang lain, melainkan benar-benar pulih dari dalam diri sendiri. Self-healing adalah proses pemulihan luka batin dengan cara menyadari, menerima, dan merawat diri. Hal ini bukan berarti melupakan luka begitu saja, tapi belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Ada 3 kesalahpahaman umum soal healing. 1. Healing itu harus cepat. Faktanya, tiap orang punya waktu pemulihan sendiri. 2. Healing berarti melupakan sepenuhnya. Faktanya, luka bisa tetap ada, tapi kamu bisa belajar mengelolanya. 3. Healing harus terlihat di luar. Faktanya, healing itu proses internal, bukan konsumsi publik. Sekarang kita masuk ke poin inti. Langkah-langkah praktis agar kamu bisa pulih dari hubungan toksik tanpa drama. Langkah pertama, sadari luka, jangan ditutupi. Tanyakan pada dirimu, luka apa yang paling membekas dari hubungan itu? Apakah rasa tidak dihargai, diselingkuhi, atau selalu disalahkan? Dengan mengenali lukanya, kamu tahu apa yang perlu dipulihkan. Langkah kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ingat, hubungan toksik itu hasil dari 2 orang, bukan semata-mata salahmu. Menyalahkan diri hanya akan membuat luka semakin dalam. Langkah ketiga, beri ruang untuk dirimu. Kamu tidak harus terburu-buru mencari pasangan baru atau mengisi kesepian dengan orang lain. Berikan waktu untuk sendirian, mengenal lagi dirimu yang sempat hilang. Langkah keempat, rawat tubuh dan pikiranmu. Self-healing bukan hanya tentang mental, tapi juga fisik. Tidur yang cukup, olahraga ringan, dan pola makan yang sehat bisa sangat berpengaruh pada pemulihan emosimu. Langkah kelima, tulis perasaanmu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa journaling membantu meredakan trauma. Tuliskan apa yang kamu rasakan setiap hari, tanpa perlu dipoles untuk dibaca orang lain. Langkah keenam, cari dukungan yang sehat. Kalau punya teman yang benar-benar bisa dipercaya, ceritakan apa yang kamu alami. Tapi ingat, pilih orang yang bisa mendengarkan, bukan hanya menghakimi. Langkah terakhir, jangan ragu untuk minta bantuan profesional. Kalau luka batin terasa terlalu berat, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog. Hal ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu serius ingin pulih. Ingat, self-healing bukan soal cepat-cepat terlihat bahagia. Proses ini tentang bagaimana kamu benar-benar bisa berdamai dengan dirimu sendiri, tanpa drama, tanpa pencitraan, dan tanpa pura-pura kuat. Kalau kamu saat ini sedang berada di fase pemulihan, percayalah, tiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih sehat dan lebih kuat. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tekan like dan subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten berikutnya. Tulis di kolom komentar bagaimana proses healing yang sedang kamu jalani sekarang. Siapa tahu, pengalamanmu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu berhak untuk sembuh.